limit H menuju 0, fx plus H, fx per H. Kok saya bisa menuliskan seperti ini? Lah, tangan saya sudah hafal, sudah ratusan kali aku nulis seperti ini. Ya, jadi kalau dihitung dengan kertas HVS itu udah beratus-ratus kertas HVS ini. Seperti itu, ya. Ini berkat kertas HVS juga dulu-dulunya, ya. Jadi Anda jangan khawatir, tuliskan itu berkali-kali gitulah ya, bukan untuk menghafal, untuk ngerjain soal, ya. Oke, kemudian untuk turunan kedua itu kita pakai konsep seperti turunan pertama juga. Demikian pula turunan ketiga, turunan keempat dan seterusnya. Ini dia turunan kedua. Ya, turunan pertamanya kan kita udah dapat. Ya, turunan pertama kita sudah dapat. Itu sekarang dipakai. Jadi turunan pertama kan tadi yang saya tulis itu loh. Masa saya lupa? Ini turunan pertama ini masukkan ke sini, ya gitu loh. Ya, hasil. Jadi kita turunkan dulu fungsinya. Hasil turunan fungsinya itu kita masukkan ke dalam definisi turunan kedua. Nanti turunan ketiga juga gitu. Hasil dari turunan kedua kita masukkan ke dalam definisi turunan ketiga dan seterusnya. Ya, ini kalau Anda belajarnya cuma menghafal, ya taunya fx pangkat 3 turunan ke 1 apa? 3x kuadrat. Turunan kedua apa? 6x kuadrat. Ya taunya cuma operasional kayak gitu, tapi pemahaman terhadap turunan 1, turunan kedua hilang. Nah, kayak gitu loh. Ya. Kalau hilang, apa akibatnya? Ketika turunan pertama itu, kalau di fisika itu adalah kecepatan, turunan kedua itu adalah percepatan, kamu nggak punya ide. Kok bisa begitu ya? Kayak gitu loh. Ya, kok bisa begitu ya? Nah, ya karena kamu belajar kalkulusnya dulu menghafal, sehingga nggak bisa diajak untuk menjelajahi ilmu pengetahuan yang lain. Seperti itu kira-kira. Ya, nah ini dia. Turunan ketiganya ya berdasarkan turunan kedua. Ya, jadi turunan keduanya itu masukkan ke sini. Seperti itu. Ya, jadi jangan sekedar mekanistik. Ini ada fx sama dengan x pangkat 3 turunan pertamanya, ya bisa aja lah, apa sulitnya kayak gitu kan ya. Turunan keduanya sama dengan 6x turunan ketiganya sama dengan x itu sama dengan 6 gitu kan. Iya, kamu bisa begitu. Ini anak fakultas ekonomi bisa yang kayak gini, ya. Tapi apa mereka ngerti yang seperti ini? Nah, ya, lihat ada tulisan limit rumit kayak gitu aja udah mules perutnya. Nah, kayak gitu, kira-kira begitu. Bagaimana bisa mempelajari selanjutnya? Kalau lihat notasinya aja udah traumatik, lihat kayak gini aja mungkin mules gitu loh. Aduh, ada fungsi ini apa sih ini gitu. Ini apa sih kayak gitu loh ya, ngeluh aja kerjaannya. Ya, itu bahayanya kalau belajar dengan menghafal. Oke, kamu bisa menghitung turunan. Jadi kalau pekerjaanmu menghafal, kamu itu bisa ngitung limit. Oke, dengan hafalan-hafalanmu mungkin kamu bisa ngitung limit. Dengan hafalan-hafalanmu kamu bisa ngitung turunan. Dengan hafalan-hafalanmu kamu bisa ngitung integral, misalkan ya. Tapi ya harusnya soal-soalnya itu sudah demikian rupa sehingga tinggal pakai rumusnya. Tapi begitu soalnya dibikin yang ada penalarannya, gagal kamu hafalanmu itu. Paham ini? Kalau kamu nggak ngerti dari awal turunan itu apa? Nah, kayak gitu. Sampai definisinya aja nggak ngerti. Nah, ini kan definisi, ya. Definisinya aja kamu nggak ngerti, gimana kamu akan menjelajah ke ilmu pengetahuan yang lain, ya. Jadi ini turunan 1 sampai n, ya. Notasinya seperti ini. Ini tak lain adalah seperti ini. Nggak asing lah ya. Nah, sekarang ini kalau fungsinya eksplisit gitu loh, bisa diturunkan langsung. Kalau fungsinya implisit bagaimana? Ini fungsi implisit nih, ya. Ini soal kamu kerjain ya. Ini soal-soal, ya. Soal-soal turunan tingkat tinggi. Atau kita bahas bentar lah ya. Yang ini loh, kita akan pilih soal yang ini. Ya, nah ini dia.
Ini ada partikel bergerak pakai S. S itu lintasan lah ya, lintasan. Harusnya L ya kalau L lintasan. Jadi S itu bahasa Inggris apa ya? Bukan apa S ya? Ya terserah lah, suka-suka ya. Tapi kalau ditulis dengan lintasan ya harusnya L. Dia akan melintas sesuai dengan fungsi ini gitu kan ya. Akan melintas dengan fungsi ini lintasan yang akan dilalui oleh benda yang bergerak ya. Sepanjang sumbu X dengan posisi setiap saat. Ini kacau nih, sumbu X tapi ininya T. Coba kacau nggak? Nanti tak kasih tahu lagi Pak Warsoma. Ya. Nah, di sumbu X tapi itunya kok ST, kumaha tuh gitu loh. Ya. Oke, jadi Pak Warsoma akan senang kalau dibetulkan catatan kuliahnya ya. Di sini dibilang sumbu X kok isininya pakai ya. Apaan ini? Nggak bisa dikerjain nanti. Ya. Oke lah. Ya sumbu T harusnya ya. Oke. Jadi harusnya gini. Sininya T, sininya ST gitu loh. Sumbu tegaknya ST, sininya T gitu loh. Kalau biasanya kan sumbu mendatarnya itu X, sininya FX gitu kan. Ya, tapi apa keberatannya sih kalau mendatarnya itu saya kasih huruf T, sininya adalah ST gitu loh. Ya. Jadi jangan sampai Anda kaku gitu loh. Jangan sampai Anda biasanya pakai kok Pak, kok ini sekarang kok munculnya T sih, kan di hafalan saya nggak ada T Pak. Aduh, itulah risikonya kamu pakai hafalan. Ya, begitu ada notasi lain aja dikira itu masalah lain gitu loh, padahal ini masalah yang sama. Kan di tulisan saya itu berbagai masalah sebetulnya satu tema kayak gitu kan. Ya, entah X-nya itu urusan tentang waktu, X-nya itu tentang lokasi ataupun apapun ya. Ya. Ataupun itu jumlah barang yang mau dijual dan sebagainya kalau itu masalah ekonomi ya, atau jumlah kredit yang diminta oleh nasabah. Jadi semua itu kalau dinyatakan dengan satu itu ya itu aja. Cuman bicara kita itu, oh itu waktu, oh itu lokasi, oh itu jumlah kredit yang dipinjam oleh nasabah, oh itu GNP Indonesia di waktu tertentu, kayak gitu. Masalahnya macam-macam, tapi sebetulnya satu aja. Itu dia. Ya, jadi jangan sampai matematik itu diisolir untuk satu masalah aja. Berbahaya, kamu jadi nggak punya kesempatan untuk menikmati bahwa ilmu yang sama itu bisa masuk ke wilayah ilmu-ilmu yang lain. Bisa shake hand dengan ilmu lain, aku bilangnya gitu. Ya, bisa berjabat tangan dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya, seperti itu. Jadi biarkan aja lah yang matematik itu secara abstrak umum gitu ya, secara abstrak umum, cuman kamu paham gitu loh, sehingga nanti kalau ada masalah ekonomi, masalah perminyakan, ada masalah perbankan, ada masalah perjalanan kayak gini, itu semua sama kayak gitu loh ya, semua sama, itu masalahnya gini-gini aja kayak gitu loh ya, ngerti nggak ya, itu dia. Tapi kalau kamu sudah digiring, misalkan kamu mahasiswa fisika kan, ya udah, di fisika kan ini ada yang kayak gini-gini, udah contoh soalnya tentang kecepatan aja, tidak pernah dibawa bahwa ini itu bisa masuk wilayah-wilayah yang lain, tidak dibikin ini menjadi hal yang umum gitu loh. Kalau yang ngajarkan dosen matematik kan matematik selalu umum aja, yang penting definisinya kamu ngerti, kemudian maksudnya apa, nah itu dia yang ditekankan, bukan hafalan ya. Kalau ini ilmu ini diajarkan oleh prodi-prodi tertentu, itu bisa terjebak pada hafalan dan bisa terjebak pada contoh-contoh yang eksklusif untuk prodi itu. Sehingga dia nggak punya kesempatan melihat bahwa ilmu matematik ini bisa untuk kemana-mana nanti setelah saya lulus. Kayak gitu loh, sayang kan? Sehingga apa-apa bingung nanti, ya seolah-olah apa-apa itu hal baru aja semuanya. Padahal apa barunya sih? Cuman gini aja kok. Kayak gitu loh. Ya, ini mau ganti X boleh, mau diganti T boleh, ya, mau apa lagi, mau posisi boleh, kayak gitu loh. Mau itu GDP boleh, mau jumlah kredit boleh, mau jumlah GNP boleh, kayak gitu. Nggak takut menjelajah ilmu baru itu, kacamatamu satu aja. Dengan kacamata satu itu kamu bisa masuk kemana-mana. Seperti itu cita-cita kami itu, ya. Oke.
Ini ada kecepatan 0 ya. Kecepatan 0 ya, ini tinggal diturunkan kecepatan itu apa sih? Kecepatan kan turunan pertama, ya. Nanti kalau ada percepatan itu turunan kedua. Segampang itu kan. Nah, ini kecepatan nih. Ini adalah turunan pertama. Minta apa kecepatan 0? Ya ini aja dinolkan. Mudah semudah itu, apa sulitnya? Ya, samaan kuadrat aja kok. Ini dia ya. Sama dengan 0, kemudian ketemu ini. Ya, kemudian kapan dia bergerak mundur? Bergerak mundur itu kalau ST-nya jadi negatif kan? Kalau ST-nya jadi bukan, kalau kecepatannya jadi negatif artinya mundur dia. Kalau kecepatannya positif dia maju kayak gitu loh. Nah, ini mundur nih di sini antara 2 dan 6 mundur. Yang positifnya antara 0 dan 2 ya. Kemudian ini positif lagi 6 sampai seterusnya. Maju terus dia pantang mundur. Ya. Ya, oke, jadi ini ketika maju nih. Ya, itu adalah ini, dan ini. Nulisnya kayak gini. Nah, kayak gitu. Ya, dari 0 sampai 2, dan dari 6 sampai hingga diunionkan. Ya, kecepatan mundur itu yang tengah ini. Ya, dengan gambar aja langsung ketahuan. Ini percepatan nih. Ya, percepatan positif di sini. Ini tanya kan percepatan positif? Ya, dan Anda lihat, jeder. Aduh Pak, lihat gambar kayak gini kok saya mulus ya. Jadi ini tuh, ya, ini tuh atau itu ini adalah alat untuk menggambar ST itu. Coba, apa kamu bisa gambar ST ini? Nggak bisa. Ya, tapi dengan informasi ini, aku mulai bisa gambar ST. Pertama antara 2 dan 6. Ini soal kecepatan nih. Ya, ini kan kecepatan nih. Ya, mana kecepatan? Ini kecepatan nih. Ah, ini. Ini aja saya gambar nih kecepatan nih. Jeder. Kecepatan saya positif di mana? Positif di sini. Jeder dan jeder. Ya, negatif di mana? Negatif itu di sini. Jeder. Jadi kalau lagi positif itu apa? Lagi positif itu artinya kurva lagi naik. Nah, kalau ini lagi positif itu kurva lagi naik. Jeder. Aku udah mulai bisa men-sketch kurva. Kalau lagi negatif itu kurva lagi turun. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau ada bengkoknya Pak, nanti dipelajari di kuliah berikutnya. Jadi turunan-turunan itu nanti bisa untuk menggambar ini sketsnya aja dulu. Ya, jadi pertama kamu bisa gambar yang ini kan? Ini gambar dari turunan pertama. Oke, kita gambar. Kemudian saya identifikasi mana positif dan mana negatif. Ketika dia positif, ya itu fungsi lagi naik. Ini lihat nih, fungsi lagi naik. Nah, ketika dia negatif, fungsi lagi turun. Jadi turun terus. Nah, kok tahu bengkoknya kayak itu? Kenapa nggak bengkoknya kayak gini, Pak? Ya, itu nanti kuliah selanjutnya. Ya, nanti ada kuliah selanjutnya. Ya, ini kan turunnya kayak gini. Kenapa turunnya nggak kayak gini, Pak? Ya, turunnya kayak gini. Set, kayak gitu. Kenapa nggak gitu, Pak? Kenapa yakin bahwa turunnya kayak gini? Ya, itu ada ilmu selanjutnya. Ya, itu nanti ketika kita membahas aplikasi dari turunan. Jadi aplikasi dari turunan itu mengantarkan kamu supaya kamu bisa menggambar fungsi yang non-linear seperti apapun, nanti lama-lama kamu bisa men-sketch-nya. Seperti itu ya. Jadi kapan fungsi akan naik? Fungsi akan naik itu di antara 0 dan 2. Jadi mulai dari 0. Ya kamu masukkan aja angka 0. Ini 0, ini 0, yang ini 0, ini 0, ini 0, jadi main 30. Ini main 30 nih. Kena nah. Jadi aku tahu gambar saya harus mulai dari sini. Kemudian apa? Naiklah ini. Oke, naik. Pak, kok naiknya nggak gini, Pak? Nanti ada ilmunya. Yang ini itu concave down, yang ini concave up. Ya, nanti concavity kita akan belajar di turunan kedua ketika aplikasi. Jadi nanti ketika ini, oh ini tuh bisa saya cek bahwa ini adalah concave down. Ya, kemudian ketika nyampe sini, ini concave down juga. Ketika nyampe sini, ini concave up. Kayak gitu. Ya, kemudian sampai sini concave up lagi ya. Cuman ketika di sini ini adalah ketika naik fungsinya, ketika nyampe di sini itu adalah ketika turun fungsinya, ketika turun dan naik itu tergantung ini. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi kalau kamu mengandalkan pingin bisa ini instan, ya nggak bisa. Ya, aku pingin bisa gambar ini tiba-tiba, ya kamu paling-paling ambil kalkulator, digambar di kalkulator, tapi kan kamu nggak pernah tahu caranya gimana. Ternyata pakai turunan 1, turunan 2. Cukup turunan 1 dan turunan 2. Nantinya kalau perlu turunan ketiga, tapi jarang pakai turunan ketiga.
Cukup turunan 1 dan 2 aja kamu sudah bisa gambar macam-macam. Ya, tadi ini loh, ketika naik, kok naiknya nggak gini, Pak? Kayak gitu kan pertanyaanmu. Naik kan bisa caranya. Nanti kamu akan belajar. Ini tuh pasti naiknya kayak gini. Kayak gitu loh, ya. Ini tuh pasti turunnya kayak gini. Kok nggak gini, Pak, turunnya? Iya, ada ilmunya. Bahwa ini turunnya akan kayak gini. Kemudian ketika nyampe di sini, kamu balik arah kayak gini. Kayak gitu loh. Ya, kenapa nggak nyampe sini kayak gini aja, Pak? Ya, jadi ini, nah jadi terbalik kayak gini, Pak. Ya, nanti ada ilmunya tertib sehingga hasilnya nanti adalah gambarnya kayak gini. Gambar ini tadi itu. Oh, keren kan? Jadi makanya dari awal, ya, aku sudah bilang latihan gambar. Pertama itu akan memudahkan kamu belajar selanjutnya. Dan kedua, ketika belajar itu mempermudah kalau kamu bisa menggambar. Ya, mempermudah pemahaman. Ya, jadi gambar itu untuk memudahkan pemahaman dan memudahkan kamu untuk belajar selanjutnya dan memudahkan kamu ketika ngerjain soal-soal ujian. Ya, ketika ngerjain soal-soal ujian itu kamu dianggapnya sudah pinter menggambar. Tidak akan kita ragu-ragu untuk menanyakan soal tentang gambar. Kamu harus bisa. Karena ini alat yang bukan main pentingnya, ya, dalam pelajaran kalkulus ini. Saya tantang apa mahasiswa yang dari ekonomi bisa gambar ini. Kayak gitu nantinya, ya. Ya karena mereka mungkin apa namanya? Alah yang hafalan aja lah, kayak gitu loh, ya. Turunan-turunan yang hafalan, ada aplikasi gambar itu nggak penting lah. Ekonomi kan nggak pernah gambar-gambar, misalkan kayak gitu, ya. Nah, itu boleh aja kamu kalkulus belajar dengan cara gitu, tapi risikonya kamu nggak bisa mengetok-ngetok pintu pengetahuan yang lain. Ya, begitu lulus kamu akan merasa canggung untuk belajar ilmu lain. Diajari berkali-kali nggak ngerti-ngerti juga. Itu yang saya hadapi ketika kami bikin kita bikin programming tentang alokasi kredit di perbankan kayak gitulah ya. Ada programnya, ada matematiknya, ada apanya, ada partner yang dari ekonomi itu diajari sampai kita lelah ngomong juga nggak akan ngerti-ngerti. Nyambungnya itu nggak ada alat untuk nyambungnya. Yang dia sambungkan tuh ini hafalannya apa ya, ini hafalannya apa ya, nggak ketemu di hafalannya apa. Ini bukan urusan hafalan, ini urusan pemahaman. Itu dia kalau kamu belajar matematik dengan hafalan. Oke, nah sekarang kita akan belajar turunan implisit. Kalau tadi itu selalu fungsinya tuh Y sama dengan Fx kayak gitu loh ya. Sekarang Y-nya itu sembunyi di dalam persamaan. Nah, kayak gitu. Kalau ini sih masih bisa. Ini masih bisa saya tulis 7Y sama dengan X pangkat 3. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa ini. Ya, bisa nggak ditulis Y sama dengan Fx? Coba kalau kamu bisa. Ya, ruas kirinya Y sebiji, ruas kanannya X saja. Tidak ada Y di ruas kanan. Y hanya coba ini ada Y pangkat 3 dan ini ada Y pangkat 1. Gimana supaya ruas kirinya Y saja, tidak pangkat 3? Ya nggak bisa, ya. Jadi kadang-kadang hubungan antara Y dan Fx, ya. Jadi Y di sini itu sebetulnya Fx ini, ya. Hubungan Y dan Fx itu implisit namanya. Ya. Jadi kamu harus paham bahwa Y di sini itu mengandung fungsi X. Ya, jangan sampai kamu absen dari ide bahwa Y itu adalah fungsi X. Jangan sampai. Celaka banget kalau kamu kosong di kepalamu bahwa Y itu merupakan fungsi X. Ya, oke. Ini dia, ada peringatannya dari Pak Samagra. Ini menunjukkan Y fungsi dari X. Ya. Coba disuruh gambar. Ya kebetulan ini udah digambarkan nih. Kok bisa gambarnya kayak gitu, Pak? Lah itu tadi ilmunya. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang concave up, ada yang concave down, kayak gitu loh. Ini concave down ini. Sampai sini concave down, sampai sini concave up. Kayak gitu. Ya. Jadi nanti kita ketika belajar concavity, kita bisa belajar menggambar. Ya. Jadi ini tuh digambar dengan konsep itu tadi. Concave up dan concave down. Ya. Oke, tapi nanti itu ya. Bentuk penulisan seperti ini dinamakan bentuk implisit karena kamu, kenapa disebut implisit? Karena kamu nggak bisa menuliskan Y sebelah kiri tanpa pangkat ya. Ini Fx. Kamu bisa nggak? Kalau kamu bisa, maka itu fungsi eksplisit namanya. Ya, kalau kamu bisa itu namanya fungsi eksplisit. Seperti ini loh.
Nah, ini fungsi eksplisit ini, ya, karena di ruas kirinya y, di ruas kanannya fungsi x gitu loh, atau fungsi t gitu. Ya, ini eksplisit. Ya, dan sebagian besar fungsi-fungsi yang lain yang sudah kamu pelajari itu adalah fungsi-fungsi eksplisit. Mana lagi? Oh, ini eksplisit semua nih. Sebelah kirinya y, sebelah kanannya x, sebelah kirinya y, sebelah kanannya x, sebelah y. Ini eksplisit ini, ya. Ini y, ini x, ini y, tidak magic ini. Pasti gampang kalau fungsinya eksplisit, gitu aja kamu pikirnya, ya. Kalau sepanjang fungsinya masih eksplisit, gampang lah, Pak. Ini ada apa kayak gini, gambarnya kayak gini, ada gampang lah kayak gitu, ya. Belum implisit, belum levelnya, belum advance itu. Gitu aja kamu bilang dalam hati, ya. Oke, jadi ini eksplisit. Nah, bentuk nulis eksplisit itu yang ini dituliskan, ini kayaknya ditambah dengan minus x pangkat 3, ruas kiri dan kanan, sehingga nanti nulisnya kan jadi kayak gini. Y pangkat 3, 7y, min x pangkat 3 sama dengan 0. Nah ini itu, ya, ini kan dari sini kan? Dari sini, ya. Nah yang kiri itulah yang akan kita tulis sebagai f(y) sama dengan 0. Nah, seperti itu. Ya. Fx, fx, y, ya, sama dengan itu bentuk implisit, ya. Asalkan Anda tahu dalam hati bahwa y ini itu adalah fungsi f kecil gitu loh. Ya, ini kan f besar kan? Bahwa y itu adalah fungsi f kecil dari x gitu, ya. Nah, bagaimana cara menentukan dx? Nah, itu dia, ya. Tadi kan kita udah bilang bahwa y itu adalah fungsi f kecil gitu loh, ya, fungsi f kecil. Nah, kita akan cari turunannya kan? Akan cari turunannya. Oke. Oke, ya. Dengan e mengingat y bukan variabel bebas, karena dia fungsi dari fungsi x, ya. Y-nya itu dependent variabel, bukan independent variabel. Ini kan bukan variabel bebas. Variabel bebas itu independent variabel, ya. Ketika kita bahas fungsi kan kita bahas y di ruas kiri itu, kemudian ada fx di ruas kanan, y di ruas kiri itu dependent variabel, sedangkan x-nya itu independent variabel. Tapi kita harus ingat bahwa y di sini itu bukan independent variabel. Yang independent variabel cuma x-nya, ya. Y-nya bukan independent variabel. Oke, untuk mencari turunan kita tulis ini dulu pertamanya, kemudian kita turunkan lagi. Oke, ini caranya sekarang, ya. Oke, jadi cara menurunkannya itu dengan cara lebih baik pakai contoh, ya. Lebih baik pakai contoh yang gampang dulu. Ini yang gampang nih, ya. Ini yang contoh yang gampang, ya. Contoh yang gampang yang akan membuat Anda bisa mencari turunan implisit. Nah, ya. Malah turunan keduanya bisa dicari juga, ya. Turunan ke-1 dan turunan kedua, tapi turunan ke-1-nya gimana dulu? Mencari y diturunkan terhadap x, ya oke. Maka ini lakukan adalah turunkan ini dulu terhadap y, aturan rantai kan, 3y kuadrat, kemudian kalikanlah dengan y diturunkan terhadap x. Jadi di sini itu ada 3y kuadrat, kemudian harus dikalikan dengan dy dx gitu loh. Nah, ya, ini aturan rantainya ini. Jadi ada aturan rantai ketika kita menurunkan y, karena y itu adalah fungsi x kayak gitu loh. Ya, ada aturan rantainya. Oke. Nah, ini dia, pakai aturan rantai ya. U-nya itu fy, kemudian y-nya itu yx, maka ini dia aturan rantainya, ya. Dx du. Nah, ini diturunkan terhadap u dulu, ya. Nanti kalau sudah, baru kita u-nya itu kita turunkan terhadap y, kayak gitu loh, ya. Terhadap x gitu loh. Oke, jadi ini fxy, ya. Kemudian kita akan turunkan dia terhadap x, ya. Ini kan aturannya sebetulnya kayak gini kan, ya. Aturannya kanan itu ya diturunkan, kiri diturunkan, kayak gitu, ya. Tapi setiap kali kita nurunkan dx, di sini kan ini harus diturunkan terhadap x gitu kan, pakai aturan rantai. Ini akan menjadi 3y kuadrat dx, kayak gitu loh. Sedangkan yang ini menjadi 7
kalikan dx kayak gitu. Sedangkan yang ini tidak perlu dikalikan dx kan, 3x kuadrat gitu aja. Ya, seperti itu nantinya. Nah, ini dia, ya. Yang ini itu adalah dy kuadrat kemudian dikalikan dengan dx gitu atau y aksen. Sedangkan yang ini 7 y diturunkan kan 1. Pangkat 1 diturunkan kan jadi 0, tapi y-nya sendiri harus diturunkan. Nah, kayak gitu. Ya, sehingga kita akan mendapatkan ada y aksen ini. Nah, ada y aksen. Sehingga kita akan mendapatkan turunan pertama itu seperti itu. Nah, kalau mau dicari turunan kedua gimana? Ya, ini diturunkan sekali lagi aja dari ruas kiri atau dari ruas kanan. Terserah kamu mau pakai yang mana. Ya, coba kita lanjutkan turunan. Ternyata dari ruas kiri. Jadi ini diturunkan terhadap x ya, itu akan menjadi 6y kali dx kalikan y aksen. Itu kan perkalian kan? Ini diturunkan kalikan ini diturunkan kalikan ini, gitu kan? Ya, ini aturan perkalian kan? Wajar aja. Ini diturunkan kalikan ini, kemudian setelah itu terjadi ini diturunkan kalikan ini, kayak gitu, ya. Kalau yang ini sekali turunan aja, karena pangkat 1 kan. Kalau di sini kan ada perkalian kayak gitu. Oke, coba lihat nih, ya. Nah, ini dia. Ini kalau diturunkan jadinya apa? Ya, 3-nya dikeluarkan sini, ini jadi 2y kan? Ini dia 2y kalikan y. Kayak gitu tadi saya bilang kan, pakai rumus perkalian gitu kan? Ya, kalikan y, kemudian kalikan y itu setelah diturunkan kalikan dx, kemudian kalikan y yang terakhir. Sorry, saya tergesa-gesa ya. 3y kuadrat kalau diturunkan itu akan menjadi 3y pangkat 1 kalikan 2 ya. Sorry. Ini kan menjadi 2y gitu kan ya. Ini pangkatnya turun menjadi 2 kan? Bukan 32, ini perkalian ini. Ya. Ini 2, ini 3. Tak kasih kurung aja lah, ya. Yang ini 2y, kemudian y-nya diturunkan. Nah, ya. Jadi sepanjang ini itu ya, ini tuh ini sebetulnya, ya. Nah, y aksen yang ini itu ininya. Nah, itu ya. Kemudian sekarang kalau yang itu sudah, maka ini sekarang tinggal ini diturunkan kalikan ini. Nah, ya. Kalikan ini itu ya ini. Ini diturunkan jadinya apa? Ya turunan kedua. Sudah gitu aja, ya. Kalau yang ini langsung to the point aja. Turunan kedua. Kayak gitu, ya. Sama dengan 6x. Nah, turunan kedua jadi ketemu ini. Target kita kan turunan kedua ini. Ya. Turunan keduanya langsung ketemu. Kalau mau turunan pertamanya disubstitusikan ke sini, jeder. Nah, ya kalau mau sih, ya kalau mau. Ini kan ada turunan pertama, ini ada y. Kalau mau masukkan turunan pertamanya ke situ. Tapi kalau perlu aja, kalau enggak ya udah gitu aja cukup. Ya, begitu aja cukup. Itu turunan implisit. Latihan ya. Oke, sekarang apa ini? Ini favorit saya ini, ya, aproksimasi. Sebentar lagi akan saya perlihatkan cara sulitnya Pak Warsoma, kemudian nanti akan saya perlihatkan cara gampangnya saya, ya. Cara sulit dulu, biar kamu menghargai cara gampang yang saya. Ya, ini dia cara sulitnya Pak Warsoma. Hampiran diperhitungkan untuk menaksir aproksimasi nilai sebuah fungsi di titik tertentu. Dari sini aja Anda udah kebingungan nih bacanya gimana nih, ya. Hampiran diferensial digunakan untuk menaksir atau mengaproksimasi nilai fungsi. Ya misalkan gini, akar 5, kamu bisa ngitung nggak? Nah, ini akan kita hitung dengan aproksimasi gitu. Pakainya apa? Pakai turunan. Nah, kayak gitu. Akar 7 gimana? Ini juga. Akar 8 gimana? Akar 2 gimana? Pokoknya yang kamu nggak bisa tahu. Kalau akar 4 mah gampang mah, ya. Akar 9 gampang lah, gitu kan. Kalau akar yang di antara itu, antara 1, 4, 9, 16, ya, misalkan akar 11. Lama-lama Anda bisa. Ya. Dan cara kita itulah yang ada di dalam komputer. Nah, ada yang di dalam kalkulator seperti itu, ya. Oke, kita mulai sekarang ya. Jadi yang dimaksud untuk mengaproksimasi itu, jadi kalau saya nanya
akar 3 sama dengan berapa, itu saya tidak bisa yakin dapat nilai yang sesungguhnya. Yang saya dapat adalah aproksimasi. Dan di kalkulator juga aproksimasi. Bukan nilai yang seharusnya, cuman kalkulator sudah dibikin canggih gitulah ya, sehingga aproksimasinya kesalahannya kecil gitu loh. Ya. Oke, sedangkan yang kita pelajari di sini versi tidak canggihnya. Nanti kalau versi canggihnya Anda harus belajar pelajaran yang namanya analisa numerik, ya. Pakai komputer tentunya pelajarannya, ya. Oke, nah ini dia. Kita akan ngitung, kalau akar 4 aku bisa ngitung, tapi kalau akar 4,01, aduh, kalau sin pi per 2 aku tahu 90 derajat kan? Sama dengan 1, atau pi per 4 aku tahu setengah akar 2 gitu kan, setengah akar 2, atau ya sinus 45 derajat kan setengah akar 2. Tapi kalau per 7 aduh repot nih gitu loh ya. Nah, nilai-nilai ini tidak bisa pernah dihitung secara eksak, tidak pernah ya. Jadi kalau komputer atau kalkulator ngasih nilai, itu nilai aproksimasi namanya. Sekarang bagaimana caranya menghitung aproksimasi itu? Kalkulator, komputer hanya menghitung nilai hampirannya saja atau aproksimasinya saja. Ya, jadi Anda jangan mengira bahwa apa yang ada di, kalau zaman dulu saya belajar ya, akar-akaran tuh lihat tabel di buku log juga kita harus bawa buku log dan buku akar-akaran gitulah ya. Jadi di buku log namanya itu isinya daftar log itu. Sekarang dengan kalkulator itu hilang itu, daftar log itu nggak pernah. Apa kamu pernah lihat buku daftar log? Waktu saya SMA saya pakai daftar log itu. Ya beli secara khusus buku isinya log-logan gitu loh. Ya, log 37 berapa dicari di situ. Log 101 berapa dicari di situ. Ya, repot kan? Sekarang dengan pencet kalkulator ketemu itu log 37 berapa. Nah, kalau mau dihitung gimana Pak caranya ngitung log? Ya ada caranya, nantilah ya. Kalau kita sudah mendekati akhir kuliah bisa itu menghitung log berapa aja ya. Oke. Pada bagian akan dikaji hampiran dinamakan hampiran diferensial ya. Jadi ini sebetulnya judul ini. Jangan dibaca dulu. Kalau judul kan akan diterangkan, ya. Ini akan diterangkan sekarang, ya. Jadi Anda kalau membaca judul, aduh nggak ngerti, langsung berhenti membacanya kan? Karena dikiranya itu ini pelajaran dulu kali ya. Kok aku nggak ngerti ini? Terus Anda kejar ke pelajaran sebelumnya. Padahal enggak. Ini adalah ilmu baru hampiran diferensial itu harusnya judul ini, ya. Jangan ditulis dalam satu kalimat kayak gini. Kalau ditulis dalam kalimat kan seolah-olah ini kamu sudah tahu duluan itu, sehingga kamu akan ngejar-ngejar pelajaran apa ya, aku ketinggalan ya, rasanya aku ngerjain terus kok ini ada tiba-tiba ada kalimat ya. Oke, nah sekarang kalau mau menghitung ini ya, pertama-tama ya kamu gambar. Nah ya, kamu gambar, kemudian targetmu itu mau menghitung di mana. Nah ya, targetmu mau menghitung di mana. Ya, misalkan kalau ini ya, misalkan ya, ini akan saya pandang itu sebagai akar X. Ya. Akar X itu gambarnya gimana sih? Akar X itu kan gambarnya kira-kira seperti ini kan ya? Atau gimana? Kira-kira ya. Kira-kira seperti itu. 4 itu kira-kira di sini. Jadi saya mau menghitung nilai ini. Nilai ini itu berapa ini? Nah, kayak gitu. Ya. Nah, tapi di sini aduh, contohnya 401 tapi gambarnya kok kayak gini, ya? Ya sudahlah, nggak apa-apa, ya. Nah, sekarang kita targetnya mau yang merah ini, sasaran kita ini, ya. Kita mau menghitung yang ini, tingginya berapa ini? Ini nilai eksaknya ini, ya. Ini nilai eksaknya. Tapi akan saya hitung berdasarkan acuannya itu adalah X0. Kalau X0, aku tahu. Fx0 itu aku tahu. Ya, seperti ini loh. Fx0-nya itu adalah akar 4. Aku tahu ini sama dengan 2. Ya, ini adalah X0 kita itu. Ya, sama dengan berapa itu aku tahu nilainya. Ya, jadi acuannya kamu harus tahu sesuatu yang kamu ketahui dulu. Nilainya. Jadi kalau mau menghitung ini, menghitung hampiran begini, kamu harus cari yang dekat-dekat. Misalkan kalau saya mau menghitung akar 5, maka saya tahunya itu ini dekat-dekat dengan akar 4. Nah, ini dekat-dekat tapi nggak dekat sekali. Ya. Sehingga acuan saya bergerak ini kan 2 kan. Ini kan 2, sekian kan. 2,1412 atau apa?
Aku lupa ya. Nggak mau menghafalin. Ngapain juga akar dihafalin, iseng banget. Ya. Nah, jadi selalu ada X0 yang saya udah tahu nilainya. Nah, ini dia, aku udah tahu nilainya. Yang aku nggak tahu itu adalah di sini. Ya. Jadi untuk mengetahui ini, itu saya harus tahu nilai yang di sini. Kalau yang di sini aku nggak tahu, nah itu akan saya hampiri dengan ini. Jadi ini ada X ya, kemudian aku bikin garis singgung. Nah, garis singgungnya sini. Nah, inilah aproksimasi kita. Aduh, rumit ya. Alangkah pusingnya kamu dengan penjelasan ini. Nanti kasih tahu cara yang mudah. Bukan apalah, ya. Cara yang mudah. Ini nilai hampirannya nih. Nilai hampirannya itu yang setinggi ini itu adalah nilai hampirannya, ya. Jadi caranya adalah kamu mau menghitung ini, oke, aslinya setinggi ini. Tapi kamu nggak bisa ngitung. Yang bisa kamu hitung itu adalah titik ini. Nah, tingginya sekian. Jadi ada error segini. Nah, error itu akan semakin kecil kalau target kita yang merah itu di sini. Nah, error kita jadi segini. Kalau kita semakin dekat dengan X0, error itu semakin kecil. Ya, jadi referensi X0 kita itu, ya misalkan ya, saya mau menghitung akar 11. Ini yang dekatnya apa? Yang dekatnya kan akar 9. Kalau saya referensinya akar 4 ya bisa aja, tapi kejauhan. Seperti itu loh, ya. Oke, itu dia ya. Jadi akar 15. Nah, jadi referensi terdekatnya apa? Anda tak suruh milih, mau ini, atau mau ini. Yang dekatnya mana ini? Nah, kita tahu ini itu adalah 3, ini itu adalah 2, ini adalah 4. Angka 15 itu dekatnya dengan 16. Jadi jangan pakai ini, kejauhan, ini lebih jauh banget. Tapi aku tahu nilainya apa ini? Iya, tapi kejauhan. Aku tahu ini apa? Iya, tapi kejauhan. Ini yang idealnya untuk dijadikan pilihan. Ya. Kalau akar 25 gimana, Pak? Kejauhan. Ya. Dari 15 ke 25 jaraknya berapa ini? 10. Dari 15 ke 16 jaraknya berapa? 1. Jadi cari yang nilai yang diketahui tapi jaraknya dekat. Kayak gitu kira-kira. Itu nilai hampiran. Jadi 15 itu akan saya hampiri dengan 16 gitu loh. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi yang ini itu akan saya hampiri dengan akar 4. Ya. Akan saya hampiri dengan bukan dihampiri. Titik tolak saya untuk menghitung ini itu adalah akar 4. Nah, kayak gitu kira-kira. Jadi kesalahan saya itu cuma kecil nantinya. Kesalahan saya itu. Ya. Oke, ya. Nah, kalau akar 3 gimana, Pak? Akar 3. Oh, akar 2. Akar 2. Oh, ini akar 2 itu yang 1,4142 itu ya. Nah, ya, aku udah tahu bisa ngitung. Nah, ini tuh saya tawari kamu. Mau yang dekat dengan kamu itu akar 1, atau akar 4, atau akar 9, atau akar 16, atau akar 25. Mau yang dekat mana? Yang dekat dengan 2 tentu 1. Akar 1 itu sama dengan 1. Jadi nanti saya makainya yang tidak pakai yang ini, tidak pakai yang ini, tidak pakai yang ini, tidak pakai yang ini. Untuk aproksimasinya. Seperti itu kira-kira. Jadi untuk menghitung aproksimasi, kamu harus punya referensi yang sudah kamu ketahui apa. Kayak gitu. Ya. Kamu sudah tahunya yang mana untuk nilai ini. Demikian pula ketika kamu menghitung ini. Kamu sudah tahu nilai apa yang dekat dengan itu. Ya, pi per 7. Oke, kalau pi per 7, saya tawari Anda. Apakah mau sin pi per 4? Cukup dekat kan? Atau mau sin pi per 2? Jauh, ya. Atau mau sin berapa lagi? Ya, pokoknya yang nilai sin-nya aku tahu gitu loh. Ya, nilai sin-nya aku tahu. Seperti itu. Ada lagi nggak nilai sin yang aku tahu? Ini kan ini 45, yang ini 90. Kalau sin 30, sin berapa itu? 30 itu sin per 6. Ya. Sin pi per 6. Kamu pilih mana jadinya? Ini masih jauh, ini yang dekat. Sin 30 kan ini 180 bagi 6 kan 30. Sin 30 karena kamu tahu setengah nilainya. Ya, sin 30. Sehingga kamu akan mengira-ngira ini nilainya kira-kira akan setengah
sekian gitu loh, atau kurang dari setengah atau apalah, pokoknya dekat-dekat dengan setengah nanti nilainya. Seperti itu nantinya, ya. Jadi kalau mau mendapatkan aproksimasi, kamu harus punya patokan yang kamu ketahui yang mana, ya. Nanti akan saya perlihatkan itu tuh apa sih yang diketahui itu, ya. Oke, nah ini dia akan dihitung fx. Nah, cita-cita kita itu memang menembak yang merah ini. Ini mau dihitung ini. Aku tahu ini. Nah, gitulah ya. Dengan pengetahuan saya fx0 itu katakanlah itu referensi awal yang nilainya aku ketahui. Ya. Kemudian kalau ini mau dihitung itu sukar, ini dia mau ngitung ini sukar. Tapi kalau aku mulainya dari akar 4 itu gampang. Nah, kayak gitu loh, ya. Jadi caranya sini berapa? Kalau ini 4, ini 401. Jadi jaraknya itu adalah 0,01. Inilah yang akan saya sebut dengan delta X nantinya. Atau kalau di rumus turunan itu namanya H, gitu loh. Ya, namanya H kalau di rumus turunan. Seperti itu. Ya, jadi kita akan kembali ke definisi turunan. Kayak gitu, ya. Nah, kemudian ini technical ini. Buat garis tinggung di titik ini. Ini dia, yang merah ini. Kemudian dari X itu naik ke atas, ketika nyampe titik tinggung, inilah dihampirannya. Rumit kan? Aduh, pusing aku memahami ini. Kayak gitulah ya. Secara geometri, bila X dekat dengan X0, nah ini dia. Kalau X ini memang dekat dengan X0, ya katakanlah 4,01 itu dekat dengan 4, gitulah ya. Maka perbedaan nilai antara ini dan LX itu akan dekat. Ini LX kita ini. Yang tingginya segini itu kan ada di LX. Oke. Ya, jadi Fx itu akan sama dengan LX. Ini LX-nya ini. Ini Fx-nya. Ya. Salahannya ke sini. Ya cukup gede gitu Pak salahannya. Lah itu kan pakai kaca pembesar elektronik. Ini jaraknya dekat sekali 0,01 ini jaraknya. Ya. Nah ini kelihatan lebar gini kok Pak. Itu kan sudah diperbesar pakai kaca mikroskop elektron. Nah, jadi kalau jangan terperdaya oleh ketika dosen bilang ini tuh dekat, ya sudah dekat. Nah kok kelihatan lebar gitu Pak menganga? Itu kan sudah diperbesar pakai mikroskop elektron. Banyak akalnya, ya. Oke, ini dia. Ini dia. Alangkah rumitnya ini hidup ini. Ini, ya. Kalau Anda belajarnya dari sini untuk hampiran, saya nggak akan pernah mau yang seperti ini. Tapi biar aja lah, ya. Anda akan merasakan bagaimana cara orang satu beda dengan orang lain, ya. Sebentar lagi saya akan kasih tahu cara saya, ya. Ini dia, definisikan dulu dx sama dengan delta x sama dengan ini, dy sama dengan y0 kurang ini, ya. Kalau perbedaan dari x itu adalah disebutnya delta x, perbedaan dari y itu adalah delta y. Ini istilah-istilah dulu, ya. Ya siap. Kemudian ini jeder. Nah, ini ada di dx kan? Dx itu turunan. Nah, udah tahu dx-nya. Kemudian X0 dipilih sehingga X0 mudah dihitung. Ya, yang tadi saya bilang akar 4 itu loh. Akar 4 kan mudah dihitung. Ya. Jadi cari yang referensi yang mudah dihitung. Cari titik 0 sehingga Anda bisa mudah menghitung ini. Untuk apa? Untuk saya bisa menaksir ini. Caranya adalah gimana? Saya tarik garis ini sehingga aku dapatkan ini. Oh, kayak gitu kisahnya. Mengharukan nggak? Ya. Ini lihat nih. Sehingga nantinya ini tuh sama dengan ini. Nah, tapi pakai goyang ini, bukan sama dengan. Ya. Oke, jadi ini akan berhubungan dengan ini. Dari situlah Anda akan menghitung nilainya. Oke. Aduh, kok nggak dihitungkan ya? Saya hitungkan yang ini. Ini asik ini. Aduh, pakai cara saya aja lah yang hitungnya ya. Ini dia, cara saya begini. Ya. Ini cara saya. Ya. Judulnya asik ini, hampiran atau aproksimasi linear. Tidak pakai hampiran diferensial gitulah ya, terlalu menakutkan kamu. Hampiran linear sudah gitu aja. Ya, Anda kenal ini? Ini adalah definisi. Ya, H ini kan semula H, sini H kan, saya ganti dengan delta X. Aduh Pak, jadi pusing lihatnya. Ya udahlah, belajarlah ya bahwa H boleh ditulis dengan delta X kayak gitu loh.
artinya pertambahan dari X gitu loh. Pertambahan boleh, pengurangan boleh. Delta X itu boleh positif, boleh. Delta X itu boleh positif, boleh pula negatif. Ya, jadi akar 4,1 aku pakai delta yang positif. Kalau 3,9 ya 3,9 itu delta X-nya positif. Delta X-nya di sini itu adalah 0,1. Nah, kayak gitu loh. Ya. Nah, tentu kalau delta X yang di sini itu adalah minus 0,1. Kayak gitu. Ya. Oke. Ada kan salah satu soalnya di Pak Warsoma tadi yang pakai akar 39 kan? Ini lihat nih, yang 39 tadi mana? Yang ini loh. Hilang. Yang ini loh. Nah, ini dia 3,9. Itu sama aja dengan kamu menghitung 4,1. Nah, ya. Cuman di sini delta X-nya sama dengan 0,1, di sini delta X-nya adalah minus 0,1. Karena referensinya adalah akar 4. Nah, cara saya ini ya, mulai dari definisi aja. Ya. Dari definisi, Anda udah tahu ini kan? Aduh, Pak, aku nggak kenal itu. Ya, berarti kamu dulu nggak ngerjain kertas HVS-mu, nggak kamu jalankan bahwa limit itu boleh didefinisikan pakai delta X ya. Harusnya kertas HVS sudah jalan. Ini kertas HVS nih yang jalan. Nah, tanda sama dengan saya ganti aja dengan tanda aproksimasi. Nah, ini dia. Tapi caranya limitnya dihilangkan. Keren nggak nih? Lihat nih. Limit dihilangkan, saya ganti dengan aproksimasi. Mudah kan? Kemudian ini jalankan, deng ketemu ini. Ya, alah jalankan sedikit lah Pak. Kenapa pemalas sih? Ini kalikan kan, ruas kanannya kan ini dia, ya. Kemudian di rearrange, maka ketemunya ini. Ya. Nah, sekarang ilustrasinya nih, lihat nih. Kalau fx sama dengan akar x, maka f aksen x turunannya adalah seperti ini. Setuju tidak? Setuju aja lah ya, kamu kan sudah pakai kertas HVS ya. Nah sekarang X-nya itu 4, X-nya itu bukan X-nya, ini Fx plus delta X, ini X-nya, ini delta X-nya gitu loh. Nantinya kan kalau ditambahkan jadi akar 401 kan. Nah itulah yang tadi saya bilang bahwa delta X-nya itu adalah sama dengan 0,1. Nah ini dia, delta X-nya itu sama dengan 0,1. X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 4. Kayak gitu. Ya, kemudian saya masukkan di sini. Ini X-nya berapa tadi? X-nya 4. Akar 4 jadinya. Aku udah tahu itu akar 2. Kemudian f aksen X mana? F aksen X itu ini. Kalau X-nya 4 jadi gimana? Ya ini masukkan 4. Aku tahu nilainya ini. Kemudian delta X-nya berapa? Delta X-nya ini kan 0,01. Kalau dihitung jeder ketemu ini. Begitu mudahnya menghitung akar 401. Pakai cara saya, bukan pakai cara yang rumit Pak Warsoma tadi itu ya. Jadi zaman bahula kalau saya mau menerangkan aproksimasi linear itu cuman pakai definisi dari turunan terus sikat habis belah gitu loh ya. Nah, mulai aja dari definisi. Cuman sekarang limitnya dihilangkan, gantilah tanda sama dengan aproksimasi. Tinggal hilangkan limit. Apa sulitnya sih ngilangin tanda limit? Ya kayak gitu. Dan lanjutkan perjalanan, kamu sudah dapat rumus ini. Jangan dihafalkan. Jadi kalau di ujian, aduh aku lupa ya rumus aproksimasi gimana. Mulai dari sini, limitnya hilangkan, langsung ketemu ini. Berapa detik itu? Kamu baru melangkah ke sini aja, udah nyampe ke sini kali. Ya, paham ini? Baru saya hilangkan limitnya, ini langsung ketemu kan? Ini tinggal selangkah berikutnya kan? Ukurannya itu kurang dari 5 detik, kamu bisa tahu rumus ini itu gimana. Ya, asal kamu tahu bahwa limitnya saya ganti dengan seperti itu loh ya, sama saja jangan dihafalkan. Kalau orang yang nggak ngerti ini tuh dihafalkan loh, astaga. Betapa sengsaranya setiap kuliah dihafalkan. Janganlah ya, jangan dihafalkan. Dimengerti. Ya. Nah, sekarang triknya untuk ngerti gimana Pak? Kayak gitu loh ya. Ini kan sama dengan ya. Kalau limit itu kan untuk delta X menuju 0. Kalau aproksimasi, delta X menuju 0-nya itu masih, katakanlah, 0-nya itu masih agak jauh sedikit lah. Gitu loh. Ya. Kalau delta X yang menuju 0 itu misalkan 0,001. Nah, yang kita aproksimasi ini, mungkin delta X-nya itu masih
0,01. Kayak gitu loh. Kalau yang ini kan sudah 001 gitu loh. Ya. Nah, sehingga saya makainya aproksimasi. Kayak gitu loh. Ya. Begitu kamu menuliskan ini langsung kamu tahu oh ini rumusnya itu langsung ketemu seketika. Ya. Asal kamu tahu selanjutnya bahwa ruas kiri dan ruas kanan itu dikalikan dengan delta X ini kan. Ya. Langsung ketemu rumusnya. Tidak perlu dihafalkan. Kalau udah ketemu ini masa sih nggak nyampe ke sini? Ya, masa sih nggak nyampe ke sini? Kemudian dari sini langsung ke sini, jeder, gitu loh. Ini harusnya agak ditulis agak keluar, gitu kan ya? Ini 4 itu X, 0,01 itu delta X. Jadi setiap kali ketemu X itu saya ganti dengan 4. Setiap kali ketemu delta X saya ganti dengan 0,01. Ketemu X ganti dengan 4, gitu ya. Jadi X-nya itu 4, delta X-nya itu adalah 0,1. Paham? Lihat di sini, setiap kali ketemu X, ganti dengan angka 4. Ya, ini ada X. Ketemu delta X, ganti dengan angka 0,1. Wassalam, gitu aja. Semudah itu. Ya. Nah, kalau 39 gimana, Pak? Apa sulitnya akar 39? Ya, apa sulit? Kalau akar 39 jadi gimana, Pak? 39 itu apa sih? 39 itu adalah 4 dikurangi 0,1 gitu kan? Jadi ini delta X-nya sama dengan minus 0,1, ini X-nya. Gitu. Jadi kalau mau ngitung 3,9, ini saya masukin 4, ini masukin 4, ininya minus 0,01. Jadi hasilnya nanti, ini tandanya minus. Gitu. Ya, jadi hasilnya adalah 1,9975. Ya. Jadi kalau yang ini aku bisa dapatkan sekarang juga 1,9975. Ini kan. Yaitu dari 2 dikurangi 0,0025. Ini kan 0025 ini. Ya. Ini udah ketemu nih, semudah itu. Ya. Jadi delta X-nya itu boleh positif, boleh negatif. Ya, nanti kamu cobalah akar 3 berapa? Akar 3 itu apa, Pak? Akar 3 itu adalah 4 kurangi 1. Jadi ini X-nya, ini adalah delta X-nya. Kayak gitu. Kan agak jauh, Pak. Ya, hasilnya kurang bagus. Tapi lebih bagus dari 4 kurangi 1 daripada dari akar 1. Karena ini jaraknya berapa? Jaraknya 2. Kalau dari 3 ke 4 jaraknya cuma 1. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi cari yang jaraknya udah dekat untuk menghampiri. Ya. Jadi kamu suka mana? Pelajarannya Pak Warsono yang seperti tadi atau cuma ini aja? Gantikan ini dengan ini. Dengan cara menghilangkan limitnya. Langsung ketemu. Jadi ketika kamu di ujian, aduh aku lupa ya rumusan beran gimana. Apa sih yang perlu diingat? Ini lupa nggak? Lah kalau ini lupa ya keterlaluan lah kamu nih. Ya, kalau ini lupa keterlaluan. Itu dia. Ya, ini perlu HPS. Kalau kamu perlu HPS yang banyak ini untuk supaya ini jangan lupa ya. Oke, coba yang kayak gini kalau diajarkan di ekonomi ini akan dihafalkan dan mungkin nggak usah lah nggak usah kayak gitu ya. Padahal kan titik tolaknya itu selalu dari definisi ya, titik tolaknya dari definisi kemudian diganti dengan aproksimasi. Aduh, ini nggak usah, jangan sekali-sekali ngapalkan ini. Ya, yang perlu dihafalkan ini aja. Nah, ini pun hafalannya adalah dengan cara sering menuliskannya. Ya, oke. Jadi inilah dia caranya untuk tidak menghafalkan. Kamu pede aja, jangan dihafalkan. Nah, yakin Pak, pasti bisa Pak. Kamu tahu ini enggak? Ya, kalau kamu nggak tahu ini ya wassalam lah. Kamu memang nggak siap ujian. Ya, kalau kamu nggak tahu ini memang kamu nggak siap ujian. Kalau kamu tahu ini, hilangkan limitnya, ganti dengan aproksimasi. Nah, ini kan hasilnya aproksimasi ini. Ya. Jadi, oh ini aproksimasi ini. Aduh, salah saya ya. Jadi ini yang ke bawah ini tetap aproksimasi ini. Ya. Karena angka 40 kalau dilihat di kalkulator, ini hasilnya kayak gini nih. Bedanya banyak nggak? Ini 0,0025 itu hasil dengan saya ini. Padahal kalau pakai kalkulator 49844. Wah, akurat sekali ini. Ya, karena apa akurat sekali? Karena ini 0,01. Coba untuk mengukur akar 3 dengan cara ini ya. Dengan akar 3 dari kalkulator, bedanya banyak nanti. Ya,
artinya aproksimasimu masih buruk. Ya, aproksimasinya masih buruk. Nanti akan diajarkan aproksimasi yang bagus itu yang gimana, Pak? Ya jangan yang linear dong, yang polinom. Nah, ya kalau kita sudah tahu polinom, nah itulah yang masuk ke dalam kalkulator, ya, dalam komputer untuk menghitung akar 2, itu akar berapa aja itu sudah rumus aproksimasinya itu langsung jeder gitu aja, ya. Nah, kok bisa cepat, Pak? Ya cepat lah, mereka yang udah bikinkan itu, ya. Oke deh, ini kuliah kita sudah nyampe ke penghampiran itu sudah selesai ini, ya. Ini sudah selesai. Ini soal-soal akhir bab 2. Nanti hari Kamis kita akan masuk ke bab 3, aplikasi dari turunan. Ya, disitulah kamu akan belajar menggambar yang pakai turunan naik, turunan turun, concave up, concave down, kayak gitu. Ya, di bab 3. Oke lah. Yang sabar ya, atau baca sendiri. Nah, itu dia yang bagusnya itu kamu baca sendiri sebelum kuliah, sehingga